Shalom adik-adik Rocky semuanya dimana Shalom. Gak kerasa banget ya kemarin hari Sabtu sekarang sudah hari Minggu. Iya loh. Cepet banget gak sih? Iya. Oke, sekarang sebelum kita mau memulai ibadah Rocky, maka kita akan ya dulu dipimpin oleh saya. El Rocky. Siap. Kerja kecil sudah kuat. Oke, langsung aja, udah gak sabar kita mulai memuji Tuhan. Selalu bagi
Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Mari El Rocky semangat bangkit berdiri, kita memuji dengan penuh senyum sukacita. Tuhan Yesus baik ya.
Bapa untuk kasih setiamu, untuk kekuatan yang Engkau berikan. Kami hari ini memuji-Mu, menyembah-Mu, berkumpul lagi untuk ibadah El Rocky pada hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang terbaik dan boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu dan boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami mau memberikan dengan penuh kerelaan hati dan sukacita serta ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat untuk mempersembahkan yang terbaik sambil kita bernyanyi buat Tuhan. Shalom anak-anak, Happy Sunday. Dimanapun anak-anak berada, hari ini di minggu terakhir bulan Januari, kita akan menyelesaikan kitab Ayub ya. Maka sebelumnya, supaya kita bisa lebih konsentrasi, kita bisa fokus, pikiran kita ini gak kemana-mana, biarlah kita berdoa, memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan mengurapi setiap kita. Saat kita dengar firman, kita bisa paham, kita bisa terima. Mari anak-anak semuanya dimanapun berada, bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena setiap saat sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mendengarkan perkataan Bapa di surga. Sebagai anak-anak, kami butuh sekali untuk terus memiliki suara Bapa di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya setiap kami
memiliki perkataan-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya kami bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Kalau kami nakal, kami tetap gak kurang ajar. Kalau kami nakal, kami tidak merugikan orang lain, tapi biarlah kami dituntun oleh Roh Kudus. Oleh karenanya, urapilah kami dengan perkataan-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di minggu terakhir dari bulan Januari ini, kita akan masuk pada pasal yang terakhir dari kitab Ayub, yaitu pasalnya yang ke-42. Kita sudah tahu apa yang dialami Ayub. Bunda tidak mengulangi lagi ya, supaya waktunya bisa efektif untuk menyampaikan firman di hari ini. Mari anak-anak semuanya buka pasal 42, kita akan membacanya bersama-sama. Anak-anak, mohon untuk membaca dengan suara yang terdengar, tapi nggak pakai teriak, sopan ya. Jangan sampai kejar-kejaran, enggak, tapi kompak bersama-sama. Pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Siap? Judulnya dibaca. Oke? 2, 3. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Amin. Anak-anak, makanya ya, kita itu sering, anak-anak juga pasti mengalami waktu itu ditegur atau dimarahi orang tua, sedang dididik dengan nasihat, tapi mungkin papa atau mama dalam tone suara yang marah. "Adik, gimana sih? Apa masih mau terus mengulangi yang kayak gini? Sudah mama bilang ya, gak boleh lakuin ini. Dan engkau mendengarnya dengan sebel deh gitu. Tapi kemudian saat orang tua menjelaskan, baru kita, iya sih ya. Nah, itulah yang terjadi kepada Ayub. Saat Tuhan sudah berbicara di dalam badai, Tuhan bilang, "Siapa yang meletakkan semua dasar bumi? Kenapa bisa planet-planet itu tersusun, berdiri, stay on his atau stay on its point? Nggak ada yang saling tabrakan. Matahari tahu kapan tugasnya, bulan tahu kapan waktunya, semuanya. Itu nggak ada. Siapa? Tuhan. Tuhan bilang itu aku." Maka Ayub baru, iya, kok aku berani sih kurang ajar sama Tuhan? Maka itu yang dikatakan oleh Ayub. Ayub mengulangi apa yang dikatakan Tuhan. Iya ya, aku ini gak ngerti banyak. Tuhan bilang, kamu kerasa udah tahu semua. Coba Ayub, mari ngomong sama aku, kata Tuhan. Dan Ayub, iya Tuhan, aku gak tahu. Ayub bilang, selama ini apa yang orang ngomong tentang Tuhan, itu yang aku ulangi. Tapi ternyata aku gak kenal secara pribadi. Maka itu adalah ayat yang terkenal daripada kitab Ayub. Aku dulu hanya mendengar dari apa kata orang,
tapi sekarang aku melihat sendiri. Apakah Ayub melihat Tuhan? Enggak melihat seperti sekarang ini. Enggak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Musa juga enggak bisa. Musa pengen banget lihat Tuhan. Tuhan bilang apa? Nanti kamu mati kalau melihat aku. Karena Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Tuhan itu penuh dengan kekudusan. Kita masih berdosa. Maka Tuhan memberikan kepada kita, kamu mau lihat Tuhan? Lihat melalui ciptaannya. Lihat melalui sesama anak Tuhan. Makanya itu kenapa anak-anak harus jadi anak-anak Tuhan yang bisa kelihatan wajah Tuhannya. Kalau engkau mengasihi, itu artinya orang, oh ya ini loh anak Tuhan. Anak-anak pernah nggak ketemu dengan orang yang, kamu anaknya Bapak Agung Nugroho ya? Terus kakak Fiona ngomong, iya, kakak Fiona nggak kenal omnya, tapi omnya kok bisa kenal ya sama Fiona ya? Kenal Fionanya karena kenal papanya. Nah anak-anak, dari mana Tuhan kenal Bapa kita yang di sorga? Dari engkau dan aku. Maka Tuhan bilang, Ayub bilang, sekarang aku melihatmu Tuhan. Kalau aku melihat bintang-bintang, kalau aku melihat hujan, kalau aku melihat semua yang dilihat mataku, di dalamnya aku melihat Tuhan. Itu yang membuat kita tidak akan kurang ajar kepada Tuhan. Maka anak-anak, saat Ayub itu sudah bertobat dan sudah melihat Tuhan dengan benar, makanya kalau kita dengar firman setiap minggu, itu kan supaya kita bisa kenal Tuhan secara benar. Makanya jadi anak-anak nggak boleh ya ngomong tentang temannya kalau tidak kenal benar. Tahu nggak sih si A itu jahat loh. Kemarin dia ngambil barangnya temen yang lain. Apakah kamu melihatnya? Enggak sih, aku dengar dari temenku. Waduh, itu yang kata orang apa? Gosip. Atau apa? Ngomong hal yang belum tentu jelas benar. Tuhan bilang nggak boleh kayak gitu. Jadi anak-anak semuanya, kamu jadi anak Tuhan, sudah melihat Tuhan dengan benar belum? Jangan-jangan hanya tiap minggu saja dengar firman Tuhan. Habis itu ditanyain apa-apa nggak tahu. Berarti belum kenal Tuhan dengan benar. Maka waktu Ayub melihat Tuhan dengan benar, Tuhan memulihkan Ayub. Karena Ayub sudah lulus ujian. Ayub sudah naik kelas. Maka nanti anak-anak akan meneruskan pembacaan firman Tuhan di rumah ya. Dikatakan bagaimana dari ayat 7 sampai dengan ayat 17. Tuhan pulihkan kehidupan Ayub. Semua yang pernah Tuhan ambil, Tuhan kasih dan Tuhan dobelkan. Tuhan kasih 2 kali lipat. Itu makanya kita itu tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat amat baik. Tuhan gak pernah mengambil dan hanya mengambil. Yang ada adalah Tuhan memberi dan memberi. Tuhan memberkati dan memberkati. Tetapi berkat Tuhan hanya turun bagi orang-orang yang punya kasih yang tulus kepada Tuhan. Jadi anak-anak, biarlah kisah dari Bapak Ayub ini benar-benar anak-anak bisa contoh sebagai suatu kehidupan. Sebagai anak di dalam rumah, setiap orang tua masing-masing, di sekolah masing-masing, di pertemanan, dan dimanapun. Jadilah anak-anak Tuhan yang menggambarkan wajah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pedang Roh pada minggu ini terambil dari Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-5 dan 6. Anak-anak karena masih bersekolah, cepat dan jago sekali kalau menghafal. Tapi ingat loh ya, yang sudah dihafal nggak dilupain loh ya. Nah, inilah pedang roh pada minggu ini.
Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Anak-anak, memang kita masih sering bikin salah. Tapi jadilah anak-anak yang kalau sudah ngerti salah harus bertobat ya. Metanoia, artinya bertobat adalah tidak mengulangi. Kalau bertobat tapi mengulangi itu artinya nggak bertobat ya. Nah, pedang roh pada minggu ini terambil dari ayat 5 dan 6 pasal 42. Hafalkan ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik El Rocky. Saat ini kakak mau mengumumkan pemenang kuis El Rocky 2 minggu yang lalu. Jawaban yang benar 4 sahabat Ayub yaitu Elifas, Bildad, Sofar, dan Elihu. Alamatnya berada di Ayub 2 ayat 11 dan Ayub 32 ayat 2. Dan selamat kepada teman kita Lovelia yang sudah memenangkan kue kali ini. Untuk adik-adik yang belum menjawab dan sudah menjawab tetapi belum berkesempatan untuk menang, jangan sedih ya, karena akan ada kue-kue selanjutnya. Dan tentu saja ada hadiahnya loh. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yeay, kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang, yuk bagi berdiri lagi El Rocky, semangat-semangat kita mau memuji Tuhan lagi. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
sini kakak. Kita mau apa? Kita mau dapat doa berkat dari Oh, alah. Bunda. Mari posisi berdoa. Mari anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, pejamkan matamu supaya mata rohaninya bisa aktif, tidak terganggu kanan dan kiri. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkaulah anak-anak Tuhan, utusan daripada kerajaan Allah. Hiduplah, jadilah saksi Tuhan. Teruslah menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim, indah bersama dengan Allah Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Bye-bye.